Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadita Lailatul Khoiriyah dengan NIM 01022128212628. Halo semuanya, aku Alvita Sari dengan NIM 01021182126034. Di sini kami akan membahas mengenai pembiayaan pada perbankan syariah. Langsung aja yuk disimak dengan baik penjelasannya. Nah, teman-teman semuanya udah pada tahu belum nih, apa sih pembiayaan itu? Pembiayaan berarti pendanaan atau pemberian yang dapat berupa uang ataupun surat sanggup yang berdasarkan pengembaliannya melalui imbalan atau bagi hasil. Nah, setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian ataupun akad antara bank dengan pihak lain yang menerima pembiayaan itu. Nah, pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada pengguna dana itu bersifat pada prinsip syariah dengan aturan yang berlandaskan Al-Quran dan hukum Islam. Jenis-jenis pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha. Pembiayaan ini biasanya dimanfaatkan oleh perorangan dan bertujuan mendanai kebutuhan di luar usaha. Pembiayaan investasi syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di kemudian hari, atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha. Nah, jenis pembiayaan yang ketiga yaitu ada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya seperti pembelian barang konsumsi, kendaraan, dan sewa rumah ataupun biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan yang lainnya. Yang keempat, ada pembiayaan sindikasi. Nah, pembiayaan sindikasi ini berarti pembiayaan yang dapat diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar. Takeover, yaitu pembiayaan yang timbul akibat takeover terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Dalam pembiayaan perbankan syariah terdapat beberapa prinsip. Nah, yang pertama ada prinsip bagi hasil, di mana terdapat 3 akad, yaitu yang pertama ada akad mudharabah, di mana akad kerjasama yang mana pihak pertama sebagai penyedia modal 100% dan yang lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai dengan kesepakatan akad. Yang kedua, ada namanya akad musyarakah, di mana kerjasama yang mana semua pihak sebagai penyedia modal dengan keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ada akad muzaroah, di mana kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, yang mana nantinya pembagian hasil didasari dengan hasil panen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip jual beli. Yang pertama yaitu bai al-murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Yang kedua yaitu bai asalam, akad jual beli di mana pembeli membayar atas barang yang telah disebutkan spesifik asingnya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian pada tanggal yang disepakati. Yang ketiga yaitu bai al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing. Akad yang keempat yaitu ada baik al-mutlaqah, di mana akad pertukaran antara barang atau jasa dengan uang sebagai alat tukarnya. Yang terakhir yaitu yang kelima ada baik al-istisna, di mana akad jual beli yang menjadikan harga atas barang tersebut dibayar di muka tetapi dapat diangsur dengan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli akan diserahkan di kemudian hari. Prinsip sewa menyewa. Yang pertama yaitu akad ijarah,
yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ownership atau milikiah atas barang itu sendiri. Yang kedua, akad ijarah muntahiyah bid'at tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa. Terdapat perbedaan yang mendasar yang dapat dilihat secara jelas bahwa perbedaan antara kredit konvensional dengan pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi sharing modal dengan sistem bagi hasil, ataupun transaksi jual beli, ataupun juga transaksi sewa menyewa, dengan margin keuntungan bagi hasil dan pendapatan sewa, serta didasari oleh Al-Quran Al-Hadis dan undang-undang. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi pembiayaan melalui perbankan syariah. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.